Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu matematika. Di tangan saya sudah ada sebuah tabung. Masih ingat cara mengukur volume sebuah tabung? Ya, gampang ya. Kalau tabungnya sudah ada, tinggal kita ukur diameternya berapa, kemudian gunakan rumus PL kuadrat T. Maka akan ketemu volume tabungnya. Bagaimana dengan bangun yang berikut? Pak Asep akan melakukan sedikit sulapan ya. Perhatikan, kosong. Kita akan menyulap sesuatu di sini. Simsalabim jadi apa? Pok pok pok. Nah, bagaimana kan volume benda ini? Cara mengukur volumenya bagaimana? Ya, bagaimana Bambang? Iya, betul sekali. Gampang ya, tinggal diisi air, diminum. Enggak, bukan. Diisi air, kemudian airnya kita ukur berapa volumenya. Nah, kita tahu volume dari benda ini. Bagaimana kalau bendanya belum ada dan kita akan mendesain benda ini agar tahu volumenya. Bagaimana kita mendesain benda ini dengan volume tertentu. Kan nggak mungkin desain yang belum ada kita isi dengan air ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu dengan matematika. Menggunakan integral. Integral. Kita hilangkan. Nah, hilang. Apa itu integral? Integral adalah lawan dari turunan. Tanjakan, ya, kurang lebih seperti itu. Integral berarti sama dengan tanjakan. Ya ampun, Ma. Tolong. Ini kapan selesainya? Ya, kebalikan dari turunan. Turunan itu masih ingat ya, masih. Misalkan f aksen x sama dengan 6x kuadrat. F aksen x berarti ini hasil turunan. Maka berapakah fx-nya? Kalau biasanya kita cari turunannya, sekarang kita cari induknya. Berarti kalau pangkatnya 2, sebelumnya pangkatnya berapakah? Pangkatnya pasti 3 ya. Masih ingat operasi turunan? Pangkatnya diturunkan. Berarti ada 3 di sini. Kenapa di sini jadi 6? Berarti 3-nya dikali berapa? Otomatis dikali dengan 2. 3 ini berasal dari atas, otomatis 2-nya memang ada di sini. Jadi fx-nya sebelumnya adalah 2x pangkat 3. 3 turunkan dari 3 kali 2, 3 kali 2, x pangkatnya turun jadi 2. Jadilah 6x pangkat 2. Sehingga anti turunan atau induknya adalah 2x pangkat 3. Setelah menemukan permasalahan ini, untuk mencari ini, maka kemudian diciptakanlah integral untuk memudahkan mencari induk dari hasil turunannya. Ini adalah notasi dari integral. Integral fx dx. Integral dari fungsi fx dalam terhadap fungsi x terhadap variabel x. Jadi dx ini bukan tambahan soal, tapi ini adalah notasi dari integral. Ada integralnya, ada dx-nya. Ini gabungan soalnya yang di dalam ini. Oke. Sifat-sifat integral. Yang pertama, apabila ada integral a x pangkat n dx, maka hasilnya adalah, ingat yang tadi ya, pangkat, kita akan mencari induknya. Berarti pangkatnya ini berarti sebelum n induknya berapa? Otomatis kita tulis dulu x-nya, pangkatnya adalah n plus 1. Kakaknya n adalah n plus 1.
A-nya masih ada A. Karena ketika dari sini ke sini dikalikan dengan n+1, maka untuk mencari sumbernya maka harus dibagi. Ketika turunan pangkatnya kan diturunkan jadi perkalian, maka ketika kita mencari integralnya harus kebalikannya. Perkalian adalah dengan pembagian. Ini harus kita bagi dengan pangkatnya n+1 ditambah dengan C. Kok ditambah dengan C sih? C itu apa? C adalah konstanta. Perhatikan contoh, misalkan turunan dari fx x kuadrat plus 5, turunan dari x kuadrat plus 5 adalah, maka f aksen x sama dengan 2, kita turunkan jadi 2x pangkatnya 1, tidak perlu kita tulis, 5 diturunkan jadi hilang, 5-nya hilang jadi 2x. Ini kalau kita integralkan jadinya x pangkatnya semula 1 tambah 1 jadi 2 dibagi dengan pangkat yang baru, 2 dibagi 2 1, jadinya x kuadrat. Harusnya ketika ini diintegralkan harusnya sama dengan x kuadrat plus 5, tapi 5 nya sudah hilang, sini sudah nggak ada apa-apa, maka ini tidak mungkin ditambah dengan 5, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena misalkan ini, bagaimana kalau ini 15, 2x 153, turunannya tetap 2x. Hasil integralnya mau dikasih berapa? Ya 5 kah? 15 kah? 171? Nggak bisa, maka digantikan dengan C, digantikan dengan konstanta. Ini untuk awal mula dari C ya, untuk menggantikan angka ini yang tidak diketahui berapa ketika diturunkan yang hilang. Contoh soal, integral dari 12x pangkat 3 dx, maka jawabannya 3 kita tambah, jadinya x nya tetap ya, ada x nya 3 ditambah, kita tambah dengan 1 jadi 4, kemudian 12 nya tetap 12, tapi harus dibagi dengan pangkat yang baru, harus dibagi dengan ini 4, kemudian ditambah dengan C, jangan lupa terakhir dikasih C, sama dengan 12 dibagi 4 3 x pangkat 4 ditambah dengan C. Kita coba turunkan, 4 diturunkan, ini kita cari turunannya ya, 4 diturunkan 4 kali 3 12, x pangkatnya 4 kali 1 3, 12 x pangkat 3, C nggak punya x, diturunkan hilang, turunannya adalah 12 x pangkat 3. Betul, hasilnya seperti ini. Sifat yang kedua, integral dari A kali fx dx. A ini suatu bilangan, fx adalah fungsi, bilangan dikalikan dengan fungsi, maka bilangannya bisa kita pindahkan dulu di luar, sama dengan A dikalikan dengan integral fx dx. Kalau ini sudah diintegralkan, baru A nya kita masukkan. Yang ketiga, integral dari fx plus dx dx. Integral dari fx plus dx bisa kita pisah, kita hitung masing-masing. Integral dari fx dx dihitung sendiri ditambah dengan integral dari dx bisa dihitung masing-masing. Contoh soal nomor 2, integral 8x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 5. Ada sifat yang saya lupa, belum saya tuliskan.
Sifat nomor 4. Integral dari A dx, tadi hanya isi angka, tidak ada x-nya. Ketika diintegralkan, maka hasilnya adalah AX. Tinggal tambahkan x-nya saja. Kembali ke contoh soal nomor 2. Ada 3 suku, 8x pangkat 3, kemudian suku kedua min 6x kuadrat, suku ketiganya adalah 5. Bisa kita hitung masing-masing seperti cara ini, tapi tanpa menuliskan ulang integralnya ya. Masing-masing langsung kita integralkan setiap sukunya. Yang pertama 8x pangkat 3. Pangkatnya kita tambahkan dengan 1. Jadinya x pangkatnya adalah 4. 8-nya masih ada, tapi harus dibagi dengan pangkat yang baru. Kita bagi ke sana 4. Yang kedua 6x pangkat 2. Pangkatnya kita tambah 1 sehingga minus x-nya pangkat 3. 6-nya masih ada, harus dibagi dengan 3-nya. Dibagi 3. Kemudian plus 5. Karena tidak punya x, maka langsung kita kasih x. Baik hati ya, nggak punya x kita kasih x. Sama dengan 8 dibagi 4, 2. X pangkatnya 4 dikurangi dengan 6 dibagi 3, 2 lagi. X pangkat 3 ditambah 5x. Jangan lupa ditambah c, konstanta. Itulah integral. Itulah pembahasan tentang integral yang sederhana. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.